Selamat siang, Sobat Sehat semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama kita di Q-Time, Quality Time with Quality Person and Quality Topic. Pada siang hari ini, kita udah kedatangan lagi nih bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Universitas Udayana. Mari kita sambut Dr. Alit. Selamat siang, Dr. Alit. Selamat siang, Tritami. Apa kabar nih, dokter? Baik, baik. Aduh, makin sehat aja nih kelihatannya ya. Ya, begitulah di Bodinya era makin COVID. bikin saya insecure, dok. Jangan gitu. Dokter Alit ini seorang dokter yang sangat fit ya. Kalau di Rumah Sakit Unut ini beliau terkenal hobinya itu sepedaan. Jadi kalau sobat sehat semua punya hobi sepeda, mesti lihat akun media sosialnya Dokter Alit. Beliau tuh sangat update sepedaannya keliling Bali. Ya nggak, dokter? Ya, sepedaan untuk cari bubur aja. Oh, cari bubur. Bonus sehat ya, dok ya? Ya, gitulah. Oke, supaya sobat sehat sekalian lebih mengenal lagi dan lebih dekat lagi dengan beliau, saya ingin memperkenalkan background pendidikan beliau. Dr. Alit adalah seorang spesialis anestesi yang sebelumnya menjalani pendidikan dokter umum di Universitas Udayana dan tamat di tahun 2001. Beliau melanjutkan spesialisasinya hingga akhirnya pada tahun 2010 menamatkan spesialis anestesinya dan kemudian melanjutkan jenjang konsultan dan memperoleh gelar konsultan KAR dan FIPM di tahun 2016. Selain bertugas sebagai dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Universitas Udayana, beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Perdatin Bali, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Indonesia Cabang Bali. Dokter, dari tadi kita kan udah memperkenalkan dokter sebagai dokter anestesi nih di Rumah Sakit Universitas Udayana, dan dalam di masyarakat awam dokter anestesi itu pasti identik sekali tuh dengan operasi dan bius ya, dok ya. Ya, Jadi betul sekali. saat ini yang kita mau bahas adalah diskusi kita tentang bagaimana sih itu nyeri pasca operasi sebenarnya. Karena yang menjadi momok pada masyarakat itu adalah identiknya operasi pasti akan menjadi nyeri seperti itu ya, dok ya. Jadi untuk dokter sendiri kira-kira nyeri itu sebenarnya apa sih, dok? Bisa dijelaskan kepada kami nggak sih, dok? Sebenarnya nyeri itu apa dan bagaimana dia sampai proses terjadinya nyeri itu, dok? Oke, makasih Dokter Tami. Jadi memang benar sekali sekarang terjadi pergeseran ya, pergeseran dari pandangan masyarakat terutama tentang operasi. Kalau dulu sebelum tahun 1990-an itu masyarakat pasti kalau mau operasi takutnya saya bakalan selamat nggak gitu. Saya nanti jangan habis operasi mati nih gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, sekarang bergeser ke arah ntar saya habis operasi kira-kira sakit nggak ya gitu. Karena banyak sekali sekarang tindakan operasi. Dan itu sekarang kita harus bisa menjamin bahwa pasien itu pasca operasinya paling tidak dia nyerinya tertangani dengan baik ya. Kalau bisa bahkan tidak ada nyeri sama sekali, itu yang paling bagus ya. Menyangkut dengan nyeri, sebenarnya apa sih nyeri itu? Jadi nyeri itu adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan bagi pasiennya. Jadi kalau nyeri itu sebenarnya sangat-sangat subjektif sekali ya, karena yang merasakan kan cuma si pasiennya sendiri. Iya, betul. Nyeri ini bisa terjadi akibat adanya kerusakan jaringan atau potensi terjadinya kerusakan jaringan itu sendiri, gitu ya. Jadi pada operasi itu kan terjadi kerusakan jaringan tuh, kulitnya dipotong, ototnya dipotong, lemaknya, jaringannya dipotong. Akibatnya kan terjadi kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan inilah yang nanti akan menimbulkan sensasi nyeri. Itu kalau pada nyeri akut. Jadi nyeri pasca operasi itu dikenal sebagai nyeri akut pasca operasi. Jadi gitulah tentang nyeri ya. Jadi, dok, prosesnya itu kan tidak hanya kerusakan dari tubuh tapi juga potensi kerusakan ya, dok ya. Nah, kalau yang potensi kerusakan itu misalnya kayak gimana tuh, dok? Nah, itu misalnya salah satu yang mencerminkan definisi kalau terjadinya nyeri kronik gitu ya. Jadi kalau nyeri akut itu dia jelas ada suatu kerusakan jaringan. Tapi kalau pada nyeri kronik itu sebenarnya kerusakan jaringannya sudah healing, sudah sembuh. Tapi pasiennya masih mengeluhkan nyeri. Nah, itu berarti karena adanya suatu
proses yang masih terjadi di dalam sirkuit nyeri itu yang melibatkan sistem saraf pusat, melibatkan otak kita, melibatkan di sumsum tulang belakang. Itu lebih kompleks lagi masalahnya. Jadi secara pengetahuan saat ini nyeri akut itu sebenarnya lebih mudah ditangani dibandingkan nyeri kronik. Nah, jadi tujuannya kita menangani nyeri akut pasca operasi. Kenapa? Karena nanti nyeri akut pasca operasi yang tidak ditangani dengan baik, dia akan berkembang menjadi nyeri kronik pasca operasi. Gitu. Kalau dia sudah menjadi nyeri kronik pasca operasi, wah itu akan sangat-sangat bermasalah bagi pasien. Kenapa? Satu, akan menurunkan kualitas hidup pasien. Dua, biaya pengobatan untuk nyeri kronik itu akan jauh lebih besar, sehingga akan menimbulkan masalah lebih lama bagi pasien. Oke, berarti sebenarnya menangani nyeri itu sangatlah penting ya dok ya, karena impact-nya begitu besar pada pasien itu sendiri nantinya jika tidak tertangani dengan baik dari awal gitu ya dokter. Iya. Kalau tadi dokter sempat menyampaikan bahwa sensasi nyeri itu dirasakan seseorang itu sangatlah subjektif. Kira-kira apa sih yang bisa meningkatkan ataupun mengurangi rasa nyeri itu dirasakan oleh pasien, terutamanya kalau misalnya pasien yang pasca operasi, dok? Oke, jadi sekali lagi karena nyeri itu sangat subjektif, kita sebagai tenaga kesehatan harus benar-benar bertanya kepada pasien apa yang dirasakan dan kita harus mempercayai keluhan pasien. Jangan sampai nanti kita sebagai tenaga kesehatan kita cuman ngelihat pasien, pasiennya baik-baik aja, kemudian kita bilang, oh pasiennya nggak nyeri. Padahal sebenarnya pasiennya nyeri, tapi karena dia nggak manja istilahnya, jadi dia tenang-tenang aja gitu ya. Jadi benar-benar kita harus bertanya kepada pasien. Kemudian kalau dilihat apa yang meringankan atau memperberat, karena ini sangat subjektif, salah satunya yang harus kita lihat adalah pengalaman pasien sebelumnya. Kalau sebelumnya dia pernah operasi, kemudian operasi yang sebelumnya dia mengalami nyeri, sekarang pasti dia udah cemas duluan, udah takut duluan, jangan nanti saya sakit lagi nih pasca operasi. Itu tanpa disadari akan bisa memicu rasa nyeri yang lebih berat lagi gitu. Atau misalnya pasiennya sudah mengkonsumsi obat-obatan tertentu sebelumnya. Obat-obatan tertentu ini bisa memperberat operasinya, apalagi bila obat-obatan itu yang seharusnya dilanjutkan kemudian dihentikan. Nah, itu juga harus diwaspadai gitu. Oh ya, berarti itu hal-hal penting yang harus juga diperhatikan oleh sobat sehat semuanya kalau misalnya nanti akan menjalani suatu tindakan di rumah sakit ya dok ya, untuk diperhatikan obat-obat apa aja juga yang sempat dikonsumsi dan juga itu harus disampaikan kepada tenaga medisnya apa yang dirasakan, bagaimana nyerinya itu dirasakan, seperti itu. Sebenarnya kalau tadi kita dengarkan lagi, saya tuh penasaran deh, kenapa sih nyeri itu harus ditangani dengan baik dok sebenarnya sejak awal, dan sejak kapan sih sebenarnya nyeri itu harus di-treat gitu ya dok ya, maksudnya apakah ada suatu intervensi khusus sebelum dilakukannya tindakan untuk mencegah timbulnya nyeri kemudian, ataukah dia baru di treatmentnya ya udah setelah nanti operasi selesai baru diobatin gitu, seperti apa sebenarnya dokter? Wah, ini pertanyaannya cukup panjang nih, hampir lupa tadi pertanyaannya ya. Jadi kalau dampak nyeri itu sebenarnya kita bisa kategorikan secara umum tuh ada dua, dampaknya yang sekarang ya, ataupun dampak yang jangka panjang. Nah, kalau dampaknya yang sekarang itu yang paling kita lihat dengan mudah itu adalah satu, kalau pasiennya kesakitan dia tidak bisa bergerak dengan baik ya. Betul. Artinya mobilisasinya si pasien ini akan terganggu. Kalau mobilisasi pasien terganggu, akibatnya pemulihannya pun dia akan terganggu. Kenapa saya bilang pemulihannya terganggu? Karena kalau dia tidak bisa bergerak dengan baik, misalnya pasiennya harus tiduran terus. Kalau pasiennya tiduran terus, nanti fungsi paru-parunya pun terganggu ya. Kemudian yang kedua, pasiennya tiduran terus, fungsi dari GI tract atau saluran cernanya juga bisa terganggu. Ya, pasiennya juga bisa konstipasi gitu ya. Kemudian jangan-jangan sampai malah timbul luka yang dikenal dengan ulcus decubitus, bisa juga, tapi itu benar-benar jangka panjang. Ya, itu secara umum. Kemudian kalau kita lihat secara per sistem organ pun, kalau nyeri akut tidak bisa ditangani dengan baik, itu banyak banget efeknya terhadap sistem organ. Ya. Misalnya satu contoh terhadap kadar gula darah. Nah, ini jangan salah. Nyeri yang tidak bisa ditangani dengan baik itu justru bisa meningkatkan kadar gula darah, sehingga kadar gula darahnya bisa meningkat. Kemudian bisa berpengaruh juga ke sistem pembuluh darah dan jantung. Ya, itu bisa meningkatkan tekanan darah. Pasien kesakitan pasti dia akan
nggak nyaman, ada namanya sistem simpatisnya, dia akan memicu peningkatan tekanan darah, bisa memicu peningkatan denyut jantung. Kalau pasiennya punya masalah jantung, tekanan darahnya naik, denyut jantungnya meningkat, bisa berabe lagi jantungnya, salah-salah bisa menjadi serangan jantung pasiennya. Oh, ngeri juga ya dok ya, kalau misalnya tidak ditangani nyeri itu ternyata bisa berdampak sangat negatif buat kesehatan pasien jangka Bisa ke panjang, semua dok. sistem organ, jantung bisa kena, paru-paru bisa kena. Ya misalnya pasiennya kesakitan, dia nggak berani tarik nafas dalam, otomatis nanti paru-parunya lambat laun nanti akan menjadi seperti tidak mau berkembang dengan bagus ya, atau kita kenal istilahnya kayak kolaps gitu ya, gitu. Itu kan berpengaruh juga pada paru-paru. Kemudian ke sistem ginjal juga, ke sistem GI tract atau saluran cerna juga berpengaruh. Jadi banyak banget pengaruhnya dia. Ya, itu Gitu. dia sobat sehat. Makanya kenapa nyeri itu harus segera ditanganin. Kalau bisa sih dicegah, jangan sampai timbul nyeri ya. Karena efek jangka pendek maupun jangka panjangnya itu sangatlah ini ya, bisa dikatakan mengerikan kalau misalnya dibiarkan dalam jangka panjang seperti itu. Ya, jangka panjangnya seperti yang bilang tadi, dia bisa berubah menjadi nyeri kronik. Dan insiden nyeri kronik itu cukup besar. Oh ya, cukup tinggi ya dok? Cukup tinggi. Ya, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri. Kalau di Indonesia kita tidak punya data secara nasional, sehingga kita pakai acuan data di luar negeri. Itu kejadiannya nyeri kronik pasca operasi itu bisa sampai 40-60%, tergantung prosedur operasinya. Gitu. Oh gitu. Ya. Kalau sebenarnya itu berarti prosedur operasi pun mempengaruhi ya dok ya. Kalau misalnya sayatannya makin besar misalnya, apakah itu sudah pasti akan nyerinya lebih besar atau kembali lagi subjektif gitu dok? Benar, balik lagi ke definisi nyeri tadi, akibat adanya suatu kerusakan jaringan. Jadi kalau kerusakan jaringannya semakin besar, resikonya dia jatuh ke dalam nyeri yang lebih hebat, lebih tinggi. Jadi kalau operasinya misalnya insisinya besar atau torehannya besar di banyak tempat, ya resiko menjadi nyerinya lebih besar. Makanya sekarang berkembang dari segi pembedahan namanya minimal invasive surgery. Ya, yang dengan teknik laparoskopi, jadi insisinya atau torehannya cuma sekitar 1-2 cm. Jadi pasca operasi pun resikonya dia mengalami nyeri yang hebat lebih kecil gitu. Begitu. Ya, jadi nyeri itu juga sangat terpengaruh oleh teknik operasi, lokasi operasi di mana, bukan hanya sekedar obat apa sih yang dikasih buat menangani nyeri, bukan hanya itu. Ya, banyak banget faktor yang mempengaruhi nyeri itu. Iya. Kalau dari pengalaman pribadi saya nih dokter, saya kan melahirkannya dengan riwayat operasi ya dokter ya. Dan kalau dulu tuh pikiran saya tuh, waduh kalau habis operasi pasti nih susah geraknya gitu. Ternyata pada saat itu untungnya saya bersyukurnya sih saya masih nyerinya masih bisa saya atasi. Kemudian saat ini tuh habis operasi itu 24 jam pasca operasi pun saya sudah diharuskan belajar untuk duduk, jalan seperti itu. Padahal kalau dulu itu, kalau seingat saya dulu tuh paling 3 harian gitu baru bisa ya dok ya. Itu apakah karena memang ada suatu teknik pembiusan khusus gitu yang bisa mengurangi nyeri atau gimana dok itu? Oke, jadi seperti kalau saat ini perkembangannya. Itu saya bilang tadi, sekarang di era sekarang perkembangannya banyak sekali ya, ilmu pengetahuan, teknologi, teknik banyak banget. Sekarang yang sedang ngetren di dunia internasional dan di nasional di Indonesia tuh ada namanya teknik ERAS. ERAS itu Enhancement Recovery After Surgery. Atau bagaimana mempercepat pemulihan pasca operasi. Nah, mempercepat pemulihan pasca operasi itu bukan hanya tergantung dari anestesinya saja, itu kompleks, persiapannya kompleks, menyangkut persiapan dari pre-hospital, sebelum operasi, selama operasi, dan setelah operasi. Dan itu yang mempunyai peranan di situ bukan cuma dokter anestesi, dokter bedah pun berperanan di situ, perawat berperanan di situ, bagian nutrisi gizi berperanan di situ ya. Ataupun misalnya ada dokter ketiga, keempat yang menangani masalah medis di luar operasi juga sangat berperanan. Jadi kalau ditanya tadi, dulu 3 hari nggak boleh jalan, benar banget. Sekarang dengan era sekarang, terutama yang ERAS itu, pasien diusahakan mobilisasi atau bergerak secepat mungkin. Ya, jadi kalau misalnya pasien melahirkan, bahkan sebelum 6 jam sudah bisa disarankan bergerak, mulai duduk, boleh duduk, miring-miring bangun, dulu, miring-miring, duduk di pinggir tempat tidur, sudah aman, mulai jalan gitu.
Jadi itu harus segera sekarang. Iya, padahal kalau dulu sih rasanya ngilu banget ya dok ya, Iya. kalau misalnya ngebayangin orang, waduh habis dibelek gitu kan, Iya. rasanya ngilu banget Ya, pasti makanya gitu. supaya bisa bergerak, Kalau salah sekarang- satu yang menunjang kan pasiennya harus nggak sakit, Iya, harus nggak betul. nyeri. Jadi pasiennya ada motivasi buat bergerak lebih Iya, awal benar. gitu ya dok ya. Iya. Dan itu semua akan sangat mempercepat pemulihan pasien. Jadi pasiennya kalau dulu mungkin harus di rumah sakit 3 hari, ini mungkin cuma 2 hari atau bahkan 1 hari Ya, jadi di lebih rumah cepat sakit pulang ya dok. iya. Ujung-ujungnya nanti length of stay di hospital sedikit, jadi total cost-nya pun nanti akan lebih sedikit. Kalau menyinggung tentang metode ERAS tadi dok yang lagi nge-in gitu ya di dunia internasional dan nasional ini, apakah sudah bisa diaplikasikan di Rumah Sakit Universitas Udayana ini dok? Bisa banget ya. ERAS itu sudah bisa kita aplikasikan. Kemudian hasilnya juga sudah ada. Mungkin nanti kita ada sampaikan sedikit dari pasien yang sudah pernah jadi menjalani operasi udah dilakukan ya dok ya, udah berjalan di sini ya dok ya? Ya, itu kita sudah kerjakan. Kemudian pada pasien yang pasca operasi juga kita sudah kerjakan. Kita lihat pasiennya gimana, pasiennya bagus ya. Dan biasanya pasiennya di sini sampai 3 malam. Kemarin itu cuma 2 malamnya sudah pulang. Pulang itu operasinya adalah operasi besar, operasi major surgery ya. Oh ya? Iya. Oh keren Itu banget hasilnya ya kalau bagus. gitu Oke. ya. Terus keuntungannya lagi nih dok, ERAS selain dari pasiennya diperpendek waktu tinggalnya di rumah sakit dan juga nyerinya lebih sedikit, tentunya dari segi biaya juga apakah itu mempengaruhi dok? Apakah ada penambahan biaya kalau misalnya dengan ERAS itu atau gimana dokter? Oke, dari segi biaya sih nggak ada penambahan khusus ya. Justru nanti hasil akhirnya semua yang kita lakukan tuh bisa malah mengurangi biaya, total biaya. Oh bisa. Ya, seperti bilang tadi kan karena efek sampingnya bisa dikurangi, masalah-masalah yang lainnya bisa lebih diatasi dengan kita menggunakan ERAS. Salah satu poinnya adalah mengurangi nyeri sehingga pasien bisa cepat bergerak. Nanti kalau pasien punya masalah gula darah tetap terkontrol. Efek sampingnya juga kita usahakan minimal sehingga otomatis kan biaya untuk penanganan efek samping minimal, pasien bisa lebih singkat tinggal di rumah sakit, bisa lebih cepat pulang. Jadi totalnya nanti secara general biayanya malah bisa ditekan gitu. Jadi kembali lagi itu untuk dan demi untuk pasien sendiri ya dok ya. Pada akhirnya apa yang dilakukan itu usaha-usaha untuk mengurangi nyeri, penanganannya supaya lebih cepat recovery pasiennya itu pada akhirnya akan menguntungkan pasiennya sendiri. Betul sekali. Selain untuk kenyamanannya, tapi juga untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih banyak selama dia dirawat di rumah sakit gitu. Benar. Ya dok ya, bener banget. Terus selain dari buat penanganan nyeri pasca operasi, bisa juga nggak sih dok buat penanganan nyeri yang lainnya gitu di rumah sakit ini dokter? Bisa, jadi seperti saya bilang tadi di awal, itu ada nyeri akut dan nyeri kronik atau nyeri kanker ya. Yang sudah sangat lazim dikerjakan kan penanganan nyeri akut. Selain itu kita juga bisa menangani nyeri kronik di sini. Nyeri kronik Contoh dan nyeri kanker. kronik itu gimana dok? Contoh nyeri kronik yang paling banyak di masyarakat itu adalah yang dibilang saraf kejepit. Oh, saraf kirain karena kejepit. patah hati enggak ya Nah, dokter kalau patah ya? hati bisa juga tuh konsultasi pribadi. Oh, tuh. gitu. Bisa. Gampang itu nanti. Nanti via chat ya dokter ya? Oke, bisa lah. Oke, kembali lagi ya ke nyeri kronik tadi. Sorry dok, saya bercanda. Itunya nyeri kronik yang tadi tentang saraf kejepit dok. Emangnya itu banyak dok kejadiannya ya di Indonesia ini? Kejadiannya banyak banget. Yang karena saraf kejepit itu banyak banget dan itu kan juga nanti tergantung sudah sejauh mana dia masalahnya, sudah berapa lama dia mengalami nyeri, kemudian apakah nyerinya itu terus-menerus atau tidak. Tentu kita akan nilai dulu, ini masih bisa diapakan. Secara umum ada 3 yaitu dengan obat-obatan dulu plus fisioterapi, kemudian kita lakukan misalnya injeksi ke sarafnya atau operasi gitu ya. Oh, selama ini malah saya mikirnya obat nyeri itu ya hanya disuntikkan ke pasien gitu dok. Yang selama ini yang ada di pikiran saya tuh hanya berupa obat suntikan yang pasca operasi itu kan dok, yang diinfusan atau yang diminum habisnya itu. Ternyata ada teknik
nyeri apa penanganan nyeri yang lain ya dok ya selain obat-obatan iya, itu ya? jadi penanganan nyeri banyak banget, mau nyeri akut ataupun nyeri kronik, teknik penanganan nyerinya banyak banget, sangat-sangat bermacam. Sekarang dikenal yang namanya teknik multimodal analgesia atau dengan teknik kombinasi beberapa teknik yang bekerja pada titik tangkap yang berbeda di sistem nyeri itu, sehingga mereka bekerja bersama-sama menurunkan nyeri dengan meminimalkan efek samping dari masing-masing teknik atau masing-masing obat itu sendiri. Jadi kita nggak lagi pakai seperti dulu kan, apapun operasinya obatnya sama, satu obat aja. Mau sakit gigi obatnya sama, mau sakit kepala juga obatnya sama. Mau sakit melahirkan obatnya, salah satu contoh ya yang ngetren di masyarakat apa asam mefenamat. Sakit kepala pakai itu, sakit gigi itu, sakit haid itu, habis operasi melahirkan itu, habis patah tulang juga pakai itu. Jadi jangan patah pakai. hati juga pakai itu enggak? Kok pakai patah hati gampang, lain lagi ceritanya ya. Iya. Jadi sebenarnya apa namanya banyak sekali ada pilihan teknik ataupun pilihan obat ya dokter ya buat penanganan nyeri itu berarti tergantung dari nyeri yang dirasakan si pasien ini, kemudian juga tergantung dari kausanya mungkin juga ya dokter ya, penyebabnya apa gitu. Yang tadi dokter sebutkan yang teknik multimodality, terus penanganan nyeri kronik, apakah itu juga bisa dilayani di sini dok? Bisa. Di Rumah Sakit Universitas bisa Udayana? banget ya. Jadi kalau multimodal itu lagi kalau kita bagi lagi itu secara umum ada dua ya, namanya sistemik analgesia sama regional analgesia ya. Sistemik itu apa? Sistemik itu yang masuk ke tubuh dan dia bekerja secara sistemik. Bisa lewat suntikan injeksi, bisa lewat obat minum, itu bisa ya. Kemudian kalau yang regional analgesia itu kita misalnya melakukan blok di sistem saraf pusat, biasanya di tulang belakang. Itu yang kayak orang melahirkan kan disuntik tulang belakang, Iya, jadi saya ditusuk di sini, seperut di ke bawah ya. itu bisa. Itu namanya spinal analgesia. Atau dengan dipasang kateter di epidural namanya. Epidural analgesia bisa. Jadi nanti yang misalnya yang sering adalah kalau operasi dari dada, perut, kaki ke bawah itu bisa dipasang namanya dengan epidural kateter. Jadi pasiennya akan nggak merasa nyeri, kita masukkan obat tertentu dengan kombinasi juga. Jadi misalnya kalau operasi kaki yang nanti terasa tidak nyeri ya kaki ke bawah aja gitu. Kalau obat sistemik kan dia masuk, dia bekerja semua. Iya betul. Kemudian ada resiko efek sampingnya lebih tinggi karena bekerjanya sistemik. Gitu. Atau bahkan sekarang, misalnya operasinya di tangan nih, kita bisa bius cuman segini aja, jadi cuman tangan kanannya doang. Oh bisa ya dokter? Ya, jadi yang tangan kirinya masih baik, pasiennya masih bisa sadar. Pasiennya bisa. sadar selama operasi? Mau sadar boleh, mau bubuk manis juga boleh pasiennya. Oh gitu. Dan nanti untuk pasca operasinya pun kita bisa buat hanya ini aja, obatnya hanya bekerja di tangan kanan aja. Ah bisa begitu ya dok ya? Bisa, jadi kita bisa pasang nanti selang di sini, yang dibius cuma sarafnya ke sini, jadi pasiennya aman. Efeknya apa ya? Karena obatnya hanya bekerja di tangan aja kan, tentu dia relatif lebih aman dibandingkan yang sistemik. Nah ini salah satu bagian dari multimodal analgesia tadi. Jadi kita kombinasi gitu. Oh, wah. Tapi selain pakai yang di sini, tetap kita usahakan kombinasi dengan obat yang sistemik. Cuman kan nanti artinya dosis dan jenisnya bisa dikurangi dan diatur gitu. Keuntungannya di situ sehingga efeknya maksimal, tapi efek sampingnya minimal. Gitu. Wah, itu keren banget dokter. Saya tuh baru tahu loh, sobat sehat semuanya, bahwa perkembangan ilmu dan teknologi di dunia kedokteran khususnya anestesi ini lagi berkembang pesat banget. Saya baru tahu itu bisa dilakukan. Dan tentunya itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Universitas Udayana ya dok ya. Dan tidak hanya dari support ininya saja, obat-obatannya saja. Di sini tenaga medisnya pun seperti dokter Alit ini kan yang sangat sudah mumpuni lah di bidangnya. Juga dari support alat-alat operasinya ya dok ya yang cukup lengkap. Sehingga memungkinkan teknik-teknik tersebut dilakukan di Rumah Sakit Universitas Udayana. Kalau selain itu lagi ada lagi nggak dok yang bisa dilakukan, ditangani di Rumah Sakit Universitas Udayana? Kalau misalnya selain dari saraf kejepit, nyeri kronik cancer, apalagi nih dok yang bisa dilakukan di sini? Oke, jadi untuk nyeri kronik ataupun cancer itu kan banyak banget ya sebenarnya. Salah satu yang paling banyak saya bilang tadi adalah saraf kejepit itu di tulang belakang. Kemudian yang kedua yang sering juga adalah saya contoh ya, misalnya pasien-pasien dengan ini keluhan di sendi bahu.
Kan banyak tuh yang bahunya dibilang nggak bisa gerak, bisa ngangkat, kaku, Iya, sakit. Dok. Bapak saya. Nah, ya ada yang cuma bisa ngangkat sedikit. Itu di sendi bahu ini kan banyak ada strukturnya. Itu juga Iya, bisa betul. kita tangani, bisa kita salah satunya bisa kita injeksi, kemudian tentu nanti dilanjutkan dengan latihan atau fisioterapi ya. Oke. Yang orang mengenalnya secara umum mungkin apa namanya? Frozen shoulder. Ya, Nah, frozen itu bisa shoulder. juga ya. Atau yang nyeri di siku nih banyak Nih, orang-orang tenis yang elbow, Dok. serang main tenis atau golf gitu Iya, ya. betul. Atau yang di lututnya juga bisa, yang dibilang orang artritis, rematik, Rematik karena tua itu, Dok, bisa yang juga. suka kumat. Atau buat yang cewek-cewek nih yang suka pakai high heel, sering di tumitnya sakit, ya, Itu obatnya apa, Dok? itu bisa obat minum, bisa disuntik juga. Kirain dibeliin sepatu baru sama dokter. Enggak ya? Nanti tinggal order aja, ya. Mau ganti sepatu merek apa kita jamin. Kirain dibeliin sepatu, enggak ya? Ya, jadi itu Terus bisa apa lagi, juga ya, yang di kaki itu banyak tuh. Iya. Yang saya beberapa ya let's say 1 bulan yang lalu lah tuh dapat pasien yang dia sudah keluhannya lama 6 bulan sampai akhirnya dia bilang saya sudah mau ke Balian nih karena sakit yang di tumitnya nggak hilang-hilang katanya. Oh, jangan-jangan. Ya ternyata setelah kita periksa pakai USG, oh ini emang ada keradangannya dia, gitu ya. Iya, Ya, iya, saya suntik aja di situ dengan panduan USG. Sekarang udah bagus ya, udah jalan biasa. Iya. Gitu ya. Jadi Bagus banget banyak ya. banget yang masih bisa dilakukannya untuk nyeri kronik ataupun kansernya. Iya, kadang itu hal-hal simple ya. Mungkin maksudnya orang berpikir rematik itu biasa gitu. Jadi minum obat aja terus berpikirnya nggak akan bisa sembuh nih. Padahal ternyata ada loh teknik penanganannya gitu ya, dokter ya. Jadi Mungkin hal-hal yang dianggap biasa, nyeri-nyeri biasa sama warga masyarakat di luar sana yang belum begitu paham. Jadinya sebenarnya itu ada proses penanganannya dan itu bisa sembuh gitu ya, Dok ya. bisa. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah bukan mengkoreksi penyebabnya supaya jangan salah nanti ya. Jadi sebenarnya penyebabnya masih ada, misalnya saraf kejepit, jadi penyebabnya masih di situ. Cuman kita menumpulkan yang saraf mengantarkan nyeri sehingga kualitas hidup pasien itu bisa membaik gitu ya. Oke, iya Gitu. iya. Terus kemudian kalau di lutut, kalau dia nggak bisa jalan kan tentu quality of life-nya dia akan turun kan, nggak iya, bisa. betul. Jangan kan bekerja mungkin untuk aktivitas daily activity aja sangat terbatas. Jadi kita lakukan tindakan supaya nyerinya berkurang, pasien bisa daily activity. Ya, itu jadi dia kualitas tadi ya. hidupnya lebih baik lah gitu ya. Gitu. Oke. Terus ini, Dok, satu lagi nih. Ada pertanyaan dari pemirsa Q-Time. Apakah pada saat operasi itu bisa terjadi kegagalan anestesi, Dok? Atau kegagalan pembiusan itu seperti apa sih, Dok? Jika misalnya pasiennya masih ternyata merasakan nyeri tuh waktu lagi dioperasi. Oke. Kalau pasiennya masih merasakan nyeri berarti kan pasiennya sadar ya. Gitu. Kalau pasien sadar itu berarti kemungkinan yang dilakukan adalah itu pembiusan yang separuh atau regional anestesia. Yang paling sering kan yang pembiusan separuh badan itu yang kita suntik di tulang belakang. Itu ada resiko pembiusan itu dikatakan gagal misalnya. Salah satu yang paling sering penyebabnya adalah dari faktor obat ya. Ya, jadi saya pun pernah berapa kali dapat ini penyuntikannya bagus, kita kan targetnya ada nanti ke cairan tulang sumsum tulang belakang itu keluar masuk bagus, kita sedot, obat masuk bagus, tapi ternyata pasiennya masih merasakan nyeri. Salah satunya ada faktor dari obatnya salah satunya, ya. Gitu. Kalau ketemu yang kayak gitu ya itu namanya lagi apes. Apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan satu, kita bisa mengulangi tindakan, tentu dengan memperhatikan berapa sih dosis yang tadi saya diberikan. Kita ulangi teknik pembiusan suntikan di tulang belakang. Atau kita konversi menjadi anestesi umum, pasiennya ditidurkan gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa tadi. Kemudian, Dok, ini kalau yang dari tadi kita omongin tentang tata laksana nyeri pasca operasi, itu apakah bisa di cover dengan asuransi misalnya BPJS gitu? Kalau misalnya kita punya, apa bisa dipakai itu ya, Dok ya? Oh, bisa Kalau banget setahu itu. dokter. Ya, bisa Ya, jadi nggak mesti bayar umum dengan gitu ya, Dok? BPJS bisa. Jadi pasien tinggal datang aja kan nanti semua sudah include di situ, sudah termasuk di situ ya.
Oke. Jadi nggak ada tarif khusus lagi lah buat penanganan nyeri gitu. Oh iya iya. Nanti kalau kita kena tarif khusus lagi, kita ditangkap sama KPK nanti. Jangan sampai dong dokter ya. Oke. Jadi semuanya ini demi pasien dan juga kita akan memberikan yang terbaik yang kita bisa buat pasien itu ya dok ya. Betul dengan sekali. dengan asuransi ataupun tanpa asuransi itu akan mendapatkan pelayanan yang sama gitu ya dok ya. Ada satu lagi nih dok, pertanyaan dari teman saya. Jadi kalau di luar negeri tuh dok ada tuh katanya alat yang kalau misalnya dia nyeri tuh dia tinggal pencet terus dia tuh nyerinya hilang gitu dok. Apa di Indonesia udah ada juga alat itu dok? Oke, jadi ya, kalau alat yang dibilang tinggal pencet nyerinya hilang itu sebenarnya ada alat khusus ya. Itu alat khusus namanya yang dikenal dengan nama PCA. PCA itu adalah PCA. Patient Control Analgesia. Artinya adalah analgesia itu adalah obat nyeri, artinya adalah obat nyeri yang dikontrol oleh si pasien itu sendiri. Jadi nanti kita ada alat khusus terpasang, ada obat di situ. Nah, alat ini bisa terhubung dengan infus ataupun masuk ke yang saya bilang tadi, ke selang yang di epidural di tulang belakang atau selang ke saraf, misalnya di saraf di sini aja, saraf di lengan aja ya. Dan itu obatnya tidak masuk terus-menerus. Oh, Jadi gitu. tujuannya adalah memberikan obat dengan dosis yang tepat sesuai kebutuhan pasien. Nah, bedanya kalau zaman dulu kita memberikan obat dengan menggunakan alat khusus atau bahkan ditetes-tetes secara kontinus, secara terus-menerus. Iya betul. Ya, jadi entah pasiennya perlu, entah pasiennya nggak perlu, obatnya masuk Tetap aja, jalan. sehingga efek sampingnya dan bahkan bisa terjadi komplikasi ya. Misalnya kita masukkan di obatnya itu adalah misalnya golongan narkotika, misalnya morfin yang dipakai, itu pasiennya bisa tidur atau bahkan bisa nanti depresi nafas atau nafasnya menjadi terganggu ya. Oh gitu. Ya, jadi yang dengan dimaksud pencet-pencet itu dia ngatur sendiri Ya, kapan jadi dia nanti alat butuhnya. ini selangnya tergabung ke pasien, kemudian ada tombol khusus gitu. Jadi tombol khususnya nanti dia misalnya setiap sakit sebelumnya tentu sudah diinformasikan oleh tim medis kita ya. Iya. Bahwa Bapak Ibu nanti kalau merasa kesakitan, ini ada tombol yang terhubung dengan alat, tinggal pencet aja, nanti alatnya akan otomatis menghantarkan obat dengan dosis yang sudah diatur. Tapi yang boleh memencet tombol ini cuman si pasien. Oh Ya, iya, jangan iya. sampai nanti ada anaknya atau ada keluarganya iseng-iseng, coba dong pencet-pencet, nanti boleh pencet-pencet, Iya, wah, nanti bahaya obatnya juga masuk. Kalau anaknya Jadi pasiennya pencetin. teler nanti. Oh gitu. Ya, bisa begitu. Jadi syaratnya mesti pasiennya itu benar-benar sadar penuh dan tahu Ya, kapan dia memerlukan ya. obat itu ya dok. Sudah ya? diberikan informasi oleh pihak tenaga medis di rumah sakit, hanya si pasien yang boleh memencet kalau dia merasa nyeri. Ya. Kemudian pertanyaan berapa kali boleh mencet, berapa kali pun dia boleh mencet kalau dia memang masih merasakan nyeri. Oh, Karena gitu. kita sudah nanti atur, ada setting pengamannya. Artinya pengaman di alat itu berapa dosis yang sudah boleh masuk, berapa kali yang akan boleh diizinkan masuk oleh si mesin, itu sudah Iya. kita yang menentukan. Oh ya, tetap ada safety-nya juga Tetap buat ada jaga-jaga ya safety-nya, dok ya. ya. Takutnya kebablasan gitu Jadi pencet-pencet. misalnya pasiennya mencetnya sampai 100 kali, nah, si mesin nggak akan memberikan sampai 100 kali, sudah kita atur secara ilmu pengetahuan. Oh, kita tahu nih yang safe buat dia Dosis hanya misalnya maksimumnya per gitu ya, jam Dok, ya? boleh masuk cuma 6 kali misalnya. Kita sudah setting itu 6 kali. Jadi meskipun dia pencetnya sampai 100 kali pun nanti yang akan di deliver oleh si mesin cuman maksimal 6 kali gitu. Jadi ada iya, safety-nya iya. di situ. Ya. Kalau dari pengalaman dokter sendiri itu dosis yang masuk akhirnya yang dengan pencet-pencetan itu ataupun dengan ini apakah lebih sedikit dok? Ya, dia akan lebih efektif dan dia akan lebih sedikit. Karena balik tadi kan, Iya, karena dia menentukan sensasi sendiri. nyeri kan dirasakan oleh pasien. Iya betul. Hanya pasien yang merasakan, tergantung emosionalnya dia, latar belakangnya dia, teknik operasinya, dan kebutuhan antara satu pasien dengan pasien lainnya akan berbeda. Ya. Contohnya sekarang kalau si artis yang misalnya let's say lah dia ketusuk paku di sini, orang terkenal gitu ya, wah pasti akan hebat sampai sakit bangetnya. Dibandingkan dengan itu pemulung yang biasa ketusuk macam-macam, dia nggak akan pernah ngeluh nyeri itu. Ya, itu contoh sederhananya. Iya iya iya. Jadi sangat dilatar belakangi oleh sosial ekonomi, budayanya dia, ya pengetahuannya dia gitu. Sensasi nyeri itu Ya, sangat subjektif makanya itu ya. sangat subjektif, tidak boleh diabaikan oleh tim medis, harus dipercaya oleh omongan pasien. Ya, karena kita nggak punya alat ukur kayak ngukur tekanan darah nih. Iya. Pencet, oh tensinya 120, kita nggak punya. Dipasang di otaknya, pencet, oh nyerinya 10 misalnya gitu, dari 10 nggak ada. ya. Semua murni berdasarkan
keluhan si pasien gitu. Oke. Ya. Iya. Oke, mungkin terakhir dari dokter, apa ada pesan-pesan khusus buat pemirsa Q-Time yang di rumah atau yang dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan Q-Time, Dok? Oke, jadi sebenarnya kalau pesan saya adalah sebagai pasien dan atau masyarakat juga harus punya pengetahuan tentang nyeri itu ya. Jangan nanti misalnya Anda menjadi pasien kemudian melakukan operasi di suatu rumah sakit, kemudian pada saat pasca operasi mengeluh nyeri, kemudian mendapat respon jawaban dari tenaga medis bahwa namanya juga operasi pasti sakit. Nah itu sudah salah itu ya. Nggak boleh lagi ada jawaban bahwa namanya juga operasi pasti sakit lah gitu ya. Itu mungkin 30-40 tahun yang lalu. Zaman sekarang itu pasien punya hak untuk mendapatkan penanganan nyeri yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itu sudah diatur dalam standar akreditasi nasional maupun internasional rumah sakit ya. Dan rumah sakit kita sebagai rumah sakit yang sudah terstandar akreditasi nasional apalagi paripurna itu wajib melakukan penanganan nyeri secara optimal dan maksimal kepada pasien itu ya. Jadi dari pasien harus punya cukup pengetahuan, kita melakukan penanganan yang sebaik-baiknya. Mungkin itu aja. Baik. Demikian tadi informasi yang sangat lengkap ya sudah disampaikan oleh Dr. Alit buat pemirsa sekalian. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan dari pemirsa Q-Time semuanya, dan semoga juga bisa bermanfaat untuk disebarluaskan kepada keluarga atau teman dekat yang membutuhkan. Terima kasih banyak Dr. Alit atas kehadirannya di sela-sela waktunya yang sempit dan padat acara. Dokter sudah mau datang ke acara Q-Time. Jangan kapok ya dokter ya. Nggak kapok lah lo diundang sama Tami. Oh iya, makasih dok. Lain kali kita undang lagi ya dok. Oke. Baik, buat sobat Q-Time semuanya yang ingin update tentang dunia kesehatan, silahkan follow IG kami ya di @rsunut, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kami RSUnut. Di sana Sobat Q-Time akan dapat update-update tentang ilmu kesehatan. Nah, Sobat Q-Time semuanya, kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi Sobat Sehat semua yang merayakan. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Sebagai penghujung acara, marilah kita menyaksikan testimoni pasien yang sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Universitas Udayana.